Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipa Azahroh, mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Institut Agama Islam Negeri Palu. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah resensi buku yang berjudul Al-Milal wan Nihal. Jadi resensi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu studi naskah ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Jadi resensi buku saya ini saya beri judul sebagai aliran-aliran teolog dalam sejarah umat manusia. Judul buku aslinya itu Al-Milal wan Nihal dan penulisnya itu Asy-Syahrastani. Penerbit dari Bina Ilmu dan jumlah halaman 129 halaman. Dan buku ini dikategorikan sebagai Islamic book karena ini merupakan buku klasik dari zaman dulu, karena karya Abu Al-Fat Muhammad bin Abu Qasim Abdul Karim bin Abu Bakar Ahmad Asy-Syahrastani atau lebih dikenal dengan nama Asy-Syahrastani. Beliau lahir tahun 479 Hijriah dan wafat tahun 548 Hijriah. Di usia yang kurang dari 70 tahun, Asy-Syahrastani menguasai berbagai bidang ilmu. Karena ketekunan dan kecerdasannya, beliau mendapatkan kedudukan di mata ulama. Sebagian ulama memberikannya julukan diantaranya Al-Faqih, Al-Mutakallim, Al-Usuli, Al-Muhaddis, dan Al-Failasuf atau dan lain-lain. Dan Asy-Syahrastani ini sangat dikenal para ulama sekarang juga dan banyak dikritik juga bukunya. Terus alasan penulis kitab ini bahwa ia ingin menghimpun berbagai kepercayaan dan sekte dalam berbagai agama berdasarkan apa yang telah ia pelajari langsung dari sumbernya dengan beliau tuh memadukan metode objektif dan subjektif dalam mengkaji agama dan sekte-sektenya, ya agama Islam ya. Terus tetapi sekaligus ia juga bersandar pada akidah Islam. Jadi akidah Islamnya tidak luntur. Dia juga membandingkan antara aliran-aliran atau sekte-sekte itu dan juga tetap bersandar pada akidah dan Islam. Kitab ini memang mencakup topik yang telah lazim ditulis di zamannya Syahrastani. Namun karya ini apa yang membedakan dari zamannya yaitu karena ditulis dan dikemas dengan bentuk ensiklopedia tematik tentang agama, tentang kepercayaan, sekte, dan pandangan pada filosof. Berkaitan dengan pandangan para filosof terdahulu, terutama dari kalangan bangsa Yunani, Asy-Syahrastani banyak mendapatkan apresiasi sekaligus kritikan dari para peneliti tentang buku ini. Secara umum, kitab Al-Milal wan Nihal terdiri 2 volume, yaitu volume pertama membahas tentang konsep umat Islam, Ahlul Kitab, dan Ahlul Kitab yang dianggap subhat. Terus volume kedua yaitu membahas tentang secara historis fenomena keagamaan lampau dalam 4 bab. Jadi volume kedua itu membahas secara historisnya fenomena agama dan dibagi 4 bab. Nah, bab pertama itu mendiskusikan golongan ahlul ahwa yang terdiri dari sabiyah, rohaniyah, dan seterusnya. Terus bab kedua itu membahas tentang tradisi filsafat dari Yunani hingga era modern. Terus dan bab ketiga itu membahas tradisi agama Arab jahiliyah dan diakhiri dengan bab yang mendiskusikan agama-agama yang berkembang di India dan Asia Timur. Dan kitab ini telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, diantaranya itu bahasa Prancis, Jerman, India, Turki, hingga bahasa Indonesia tentunya. Terus kitab ini juga merupakan menjadi salah satu mata kuliah wajib di beberapa perguruan Islam, khususnya di bagian Fakultas Usuluddin. Dan itu saja penyampaian dari saya tentang resensi buku ini, resensi buku Al-Milal wan Nihal. Semoga bermanfaat. Saya akhiri di sini. Apa
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia tidaklah sempurna. Karena yang sempurna adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi